Duh, ini Amel ngapain sih? Caper banget deh posting ini itu tiap hari. Pencitraan banget deh, lagi mau ngedeketin siapa ya? Padahal badan tubuh Kiris kayak gitu kok sok cantik. Ini lagi caper banget sih, foto sok gaul biar dibilang keren. Astagfirullah, tapi aku dari tadi ngomongin Amel terus. Aku gibahin dia ya, tapi kan cuma dalam hati. Linda ngechat. Ya ampun, makin rame aja ngomongin orang. Apa ini juga termasuk gibah? Kalau diomongin kayak gini, tapi lewat WhatsApp, itu dosa nggak sih? Dulu gibah terjadi lewat ucapan, sekarang bisa lewat tulisan, lewat story, komentar, grup WhatsApp, bahkan sindiran di caption atau status. Mungkin kita pikir, cuma ngomong dalam hati kok. Tapi hati-hati ya, bisa jadi gibah dimulai dari pikiran yang tidak dijaga. Ada satu kalimat penting yang harus kita ingat. Teknologi berubah, tapi dosa tetap dicatat. Halo anak-anak, perkenalkan, saya Bu Guru Hilda. Hari ini kita akan belajar tentang gibah, terutama gibah digital. Kamu pernah gak sih ikut-ikutan ngomongin orang di grup chat? Atau ngetik komentar sinis di Instagram? Hati-hati ya, karena walaupun lewat jempol, itu bisa jadi dosa. Yuk kita mulai dari pengertian gibah dulu. Gibah adalah menyebutkan keburukan orang lain saat ia tidak ada. Walaupun yang kita sampaikan itu benar, tapi jika orang yang kita bicarakan tidak suka, itu tetap termasuk gibah dan haram hukumnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tahukah kamu apa itu gibah? Yaitu engkau menyebutkan sesuatu dari saudaramu yang tidak dia sukai." Hadis riwayat kaum muslim. Jadi gibah bukan hanya menyebar berita bohong ya, bahkan membicarakan hal yang benar kalau bisa menyakiti hati orang lain tetap dianggap sebagai gibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kita tentang gibah dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati?" Bayangkan, gibah diibaratkan memakan daging mayat. Jijik kan? Itulah gambaran betapa buruknya perbuatan ini. Bahkan meski dilakukan lewat chat atau sosial media, tetap dosa jika niat dan isinya menjatuhkan orang lain. Kata orang, yang penting gak ngomong langsung. Tapi Islam tidak mengajarkan seperti itu ya. Gibah tetap gibah walaupun digital. Contoh gibah di kehidupan sehari-hari. Membicarakan teman yang tidak hadir. Mengomentari fisik atau kebiasaan orang lain. Mengeluh tentang atasan atau teman kerja di belakang. Chat grup yang isinya menjelekkan orang. Tidak semua perkataan tentang orang lain itu gibah. Tapi kita harus hati-hati membedakan antara menasihati dan menjatuhkan. Nah, sekarang kita belajar membedakan antara gibah, fitnah, dan nasihat. Gibah adalah saat kita membicarakan keburukan orang lain yang sebenarnya benar, tapi tanpa izinnya. Fitnah adalah saat kita menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Ini lebih berat lagi dosanya. Nasihat itu berbeda ya, memberi peringatan atau masukan yang jujur dengan tujuan kebaikan dan dilakukan dengan cara yang baik. Jadi pastikan dulu niat dan caranya agar kita tidak tergelincir dalam dosa gibah
atau bahkan fitnah anak-anak. Gibah digital bisa terjadi kapan saja. Saat kita sedang menelpon teman atau kerabat, lalu obrolannya berubah jadi ngomongin orang. Saat kita asik main game online, lalu tanpa sadar mengejek teman yang dianggap bebantin. Saat kita ikut-ikutan grup gosip, walau hanya dengan komentar pendek atau emot tertawa. Bahkan saat kita tidak berkata apa-apa, tapi menyukai atau membagikan komentar yang menyakiti orang lain, kita tetap bisa ikut andil dalam dosa itu. Maka dari itu, yuk mari kita biasakan diri kita sendiri untuk menjaga lisan, agar tidak bicara dan menyebarkan sesuatu secara sembarangan. Menata niat sebelum posting atau share sesuatu dengan cek kebenarannya. Menjaga jempol saat pakai HP, agar tidak sembarangan ketika menulis sesuatu. Dan yang paling penting itu, selalu ingat bahwa Allah adalah zat yang maha melihat. Yuk gunakan media sosial sebagai ladang pahala, bukan ladang dosa. Terima kasih Bu Guru Hilda. Sekarang aku jadi lebih paham arti gibah, terutama di dunia digital.